Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat belajar ya? Di semester 2 ini harus lebih giat dan semangat lagi belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kalian siap ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kalian apa sumber energi panas terbesar di bumi ini? Jawabannya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar dan yang paling alami yang ada di bumi ini. Namun, ada loh sumber energi panas buatan. Contohnya adalah api. Api dihasilkan oleh dua benda yang saling bergesekan sehingga bisa menimbulkan energi panas. Dari gesekan-gesekan tersebut, timbullah percikan api yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber energi panas ternyata memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita menggunakan sumber energi panas untuk menjemur pakaian, untuk menyetrika, untuk memasak, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain dari sumber energi panas. Kalian tahu apa itu kalor? Kalor adalah panas. Kalor bisa mempengaruhi suhu benda. Jika sebuah benda diberi kalor, maka dia akan memiliki suhu yang panas atau suhunya naik. Namun, jika benda tersebut melepaskan kalor ke lingkungan, suhu benda tersebut akan turun. Oleh karena itu, selain kalor bisa merubah suhu benda, kalor juga bisa mengubah perwujud benda. Masih ingat, wujud benda itu ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Nah, perubahan-perubahan wujud ini bisa terjadi karena kalor. Masih ingat ya dengan perubahan wujud benda seperti mengembun, menguap, membeku, mengkristal, menyublim, dan lain sebagainya. Kalor bisa mengakibatkan pemuaian atau penyusutan. Apa itu pemuaian? Apa itu penyusutan? Kalian pasti belum tahu ya. Nah, pemuaian adalah kondisi di mana suatu benda tersebut berubah menjadi lebih panjang, menjadi lebih lebar, atau bahkan volumenya juga bertambah dikarenakan benda tersebut terkena kalor. Namun sebaliknya, penyusutan adalah kondisi di mana benda tersebut panjangnya berkurang, lebarnya berkurang, luasnya juga berkurang, volumenya pun juga berkurang dikarenakan benda tersebut mengalami penurunan suhu. Ini dia beberapa contoh dari pemuaian dan penyusutan akibat kalor. Contoh yang pertama adalah pemuaian pada rel kereta api. Seperti gambar di samping, kalian tahu mengapa alasan rel kereta api dibuat renggang? Hal ini dilakukan karena pada saat siang hari, panas matahari membuat besi pada rel kereta api itu memuai sehingga dia bertambah panjang. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan agar besi tersebut tidak patah ataupun tidak bengkok. Contoh yang kedua, yang selanjutnya yaitu pemasangan kabel listrik. Kalian tahu kabel listrik yang ada di jalan-jalan raya? Ada yang tahu tidak alasan mengapa kabel listrik tersebut dibuat mengendor? Nah, hal itu dilakukan karena apabila terjadi penyusutan yang terjadi pada malam hari dikarenakan penurunan suhu, nah kabel tersebut tidak putus. Nah, sehingga pada siang hari ketika dia terkena panas matahari, kabel tersebut terlihat mengendor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Lalu bagaimana ya caranya kalor berpindah tempat? Ada 3 cara kalor berpindah tempat. Yang pertama yaitu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga yaitu secara radiasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, secara konduksi. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Secara konduksi berarti kalor itu atau panas itu berpindah tempat tanpa menghilangkan zat perantaranya. Contohnya adalah ketika kalian memegang sebuah besi, kemudian ujung besi tersebut kalian letakkan di atas lilin yang menyala, lama-kelamaan besi tersebut akan terasa panas. Nah, hal ini disebabkan karena panas tersebut merambat melalui benda tersebut, melalui besinya. Contoh selanjutnya yaitu, apakah kalian pernah merasakan panas tangan kalian ketika memegang gelas yang panas? Nah, itu adalah perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konveksi.
Perpindahan kalor secara konveksi itu berarti berpindahnya panas melalui aliran, di mana zat perantaranya pun ikut berpindah. Perhatikan contoh berikut. Ketika kita memanaskan air di dalam sebuah wadah, air di bagian bawah akan lebih dahulu panas. Ketika air bagian bawah ini sudah panas, dia akan bergerak ke atas dan air bagian atas akan turun ke bawah. Hal ini akan terus-menerus berlangsung selama proses pemanasan. Contoh selanjutnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari, di mana suhu di daratan itu lebih cepat turun daripada suhu di permukaan laut, sehingga tekanan udara di laut itu lebih rendah dibandingkan suhu udara di daratan. Oleh sebab itu, terjadilah hembusan angin dari darat ke laut. Sebaliknya, angin laut terjadi pada siang hari, di mana suhu di daratan itu lebih cepat naik daripada di laut, sehingga tekanan udara di laut itu lebih tinggi daripada suhu udara di daratan. Oleh sebab itu, terjadilah hembusan angin dari laut ke darat. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian berjalan di tengah teriknya matahari? Atau ketika kalian berada di dekat api unggun? Sudah pasti kalian akan merasakan panas pada tubuh kalian. Perpindahan tersebut dinamakan perpindahan kalor secara radiasi, yang mana perpindahan kalor tersebut atau perpindahan energi panas tersebut tanpa memerlukan zat perantara. Contoh lainnya yaitu energi panas kita manfaatkan untuk menjemur pakaian. Kemudian para nelayan yang memanfaatkan panas untuk membuat ikan asin. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari Bu Guru tentang sumber energi panas, manfaat, dan perpindahan-perpindahan panas. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.